Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Wilujeng Sumping di podcast Baraya Damai. Bersama saya Naisha Fauziah Nur Aini. Pada kesempatan kali ini nih, di podcast perdana kita akan membahas sesuatu yang seru sekali. Apa sih podcast yang seru itu? Kita bakal membahas pariwisata yang ada di Desa Banjarsari. Tapi sebelum itu nih, Baraya semua tahu nggak sih kalau Desa Banjarsari itu terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Lebih spesifiknya terletak di ujung Kabupaten Bandung bagian selatan. So, untuk itu ada apa sih yang seru di Desa Banjarsari? Aku nggak mungkin sendiri dong ya. Di sini aku ditemani narasumber yang akan memberitahu kita informasi serta ilmu-ilmu baru yang akan membuat kita lebih teredukasi tentang apapun itu. So, untuk itu jangan mau ketinggalan, tetap stay tune di channel kita di Baraya Damai. Oke, sekarang kita bakal langsung perkenalan sama narasumber yang akan memberi kita ilmu baru nih. Boleh banget langsung Bapak. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin, salah satu pegiat pariwisata dan pengelola tempat wisata juga di Desa Malabar. Oke nih Bapak, ini kan kita baru kedatangan Bapak ya nih. Aku baru lihat loh wajah-wajah Bapak ini sebetulnya. Ya? Bapak dari mana? Kalau saya sih domisilinya di Kota Bandung, tapi memang surrounding tempat wisata itu udah muter. Oke. Itu pernah di Ciwidey, pernah di Lembang, pernah di Puncak, pernah di luar pulau juga. Wow. Jadi memang kenapa di Pangalengan itu wisata itu komplit. Ada wisata airnya, ada wisata selfie-nya, ada wisata budayanya, ada atraktif dan lain sebagainya. Jadi luar biasa. Karena kita ada di Pangalengan, jangan lupa juga di sini itu Malabar kebun teh yang pertama. Oke. Gitu. Karena di sini juga jangan lupa di sini ada tanaman teh yang memang awal namanya teh jangkung ya. Iya. Yang ada di sini. Dan rumah Boska pun masih terjaga dengan baik. Lalu makamnya pun ada di situ. Oke. Jadi ada beberapa memang sejarah yang bisa kita jadikan satu packaging wisata paket. Masuk Malabar Explore, Oke. Malabar Adventure, dan lain sebagainya. Untuk hal itu, kita butuh sinergi antara pelaku usaha wisata dengan pemerintah setempat. Oke, nih Baraya Sadaya parantos uninga pengen ya udah tahu kayak wah Bapak ini mah udah nggak bisa diraguin lagi, ilmunya pasti bakal mantap banget buat kita dapat edukasi baru. Maka dari itu jangan lupa di subscribe channel Baraya Damai biar kita dapat informasi baru nih. Oke Bapak, sebelum kita lanjut lebih jauh nih Bapak, untuk wisata-wisata di Banjarsari apa sih yang paling populer Pak? Yang paling populer untuk saat ini Nemo Highland. Oke, itu namanya besar banget ya. Namanya besar karena memang ada beberapa di lokasi yang lainnya. Oke, di mana aja Pak kalau boleh? Kalau di Kabupaten Bandung itu ada Nemo Jungle Ciwidey. Oh iya. Ada juga, lalu ada juga yang di Ciater, Iya. ada di Purwakarta, ada di Malang, ada di Bogor, Oke. ada di Sulawesi Maros, ada di Kalimantan juga. Lalu sedang on project itu di Pekanbaru Riau. Oke. Sama di Bali pun sudah ada. Oke, tadi kan Pak Nemo itu sebetulnya ada nama singkatan nggak sih, kayak kalau dia itu unik ya Pak? Betul, Nemo gitu. betul. Itu Nemo tuh apa sih sebenarnya? Nemo itu sebenarnya lebih ke modernisasi aja untuk anak-anak Gen Z ya. Yes. Jadi Nemo itu Nini Mountain sebenarnya dari Gunung Nini, karena memang ya asal tempat Skybridge berada itu kan Gunung Nini. Jadi kita biar lebih kedengaran gampang lah gitu kan. Jadi apa nih kalau misalkan Gunung Nini kan Guning nggak mungkin banget gitu ya. Jadi maksudnya Nini Mountain itu udah Nemo aja. Jadi di mana-mana kita pilot project itu di situ di Nini Mountain. Makanya ada dimanapun juga tidak melupakan
pilot project kita yang pertama. Oke, berarti bagus banget ya, tetap modernisasi tapi tetap nggak lupa gitu. Betul, harus. Gimana itu bagus banget sih. Selain dari nama itu kan bisa menarik ya, Gensi Yeah. kayak kalau tadi nih Guni itu apa sih Guni, kayak mau bikin SG juga kayak apa sih Guni gitu kan ya, Betul. Pak. Karena kan lebih disingkat itu orang lebih ini ya. Iya. Oke, tadi kan Papa bilang kalau Nemo itu adalah salah satu wisata yang populer. Apa sih yang menjadikan Nemo itu menjadi hal populer? Ada apa sih di dalamnya, Pak? Kalau dipopulerkan itu kan ya persepsi orang ya. Iya. Tapi untuk memang secara hitungan statistik ya, pengunjungnya lebih banyak dari lebih terkenal lah. Karena apa? Di sana satu, kita wisata selfie. Oke. Wisata selfie itu kenapa? Di sana kita bisa melihat hamparan tanaman teh. Dan berikut juga ada view di situ Cilencah. Dan lebih terkenalnya di sana alhamdulillah kita dapatkan premium sunrise yang kita buka jam 5 pagi. Di mana di tempat lain itu punten-punten tidak ada gitu. Baru di Nemo lah gimana ya semua. Betul. Lagi pula di sana memang kita ada juga beberapa atraktifnya. Gitu, ada ATV, ada flying fox, ada paintball, ada Nemo Ice juga yang biang lala tersebut. Oh iya. Lalu ada juga VR, virtual reality. Oke. Nah di sana ada UMKM sama kafe. Itu UMKM-nya dari mana? Dari Desa Malabar juga. Oh, langsung dari desa yang langsung sendiri, Pak. Oke, Gitu. Dan memang di sana itu 90% ya dari 120 karyawan. Warga 3 desa penyangga. Ada Banjarsari, Sukamana, sama warga Luyu. Wah, keren banget gitu. Jadi itu mengurangi tingkat pengangguran juga berarti. Betul. Oke. Dan kita juga memang menjaga ekosistemnya. Karena apa? Di sana tempat datang dan perginya kabut. Orang yang dari Jabodetabek yang datang ke sana, dari jam 11 pagi itu kadang kan suka ada, sudah mulai ya. Iya. Nah, sudah mulai seperti itu, makanya mereka tuh sering selfie gitu kan. Woi guys, kalau kita yang orang lokal, ya bahasa Sundanya ngampi ya, pakai jaket dan sebagainya ya. Betul, makanya ya alhamdulillah untuk ekosistem yang ada di sana kita jaga dengan baik. Oke. Gitu. Kalau buat wisatawannya nih Pak, kan pasti kalau yang namanya wisata itu pasti didatangi dengan wisatawan di luar dari Jawa Barat nih. Betul. Gimana sih Pak cara menanggapi kita nih sebagai warga Sunda ya gitu, yang pasti aduh someh pisan Iya. kemana-mana gitu. Laras. Gimana sih Pak cara menanggapi wisatawan dari luar? Kalau untuk menanggapi kita kan memang ada coaching ya, Oke. coaching sama ada training in house. Nah untuk itu selalu kita tanamkan senyum sapa salam, dan itu ada di siapa? Ada di darah pribadi kita semua nih orang Sunda. Orang Sunda. Ya, gitu ya. Kalau mau sama yang someh harus sama orang Sunda. Betul. Boleh. Jadi memang kenapa kita mendatangkan market kita itu Jabodetabek. Iya. Rata-rata mereka kebalikan ya. Jabodetabek itu kan panas. Iya. Pangalengan itu kan udaranya masih terjaga dengan baik ya. Seger ya, Segar Pak. dibandingkan dengan yang sudah di luar, yang ada di Bandung sana gitu ya. Kenapa? Yaitu kita sama-sama sinergi dengan pemerintahan daerah seperti apa dan gimana, penanaman juga nggak harus semuanya dipangkas dan sebagainya. Makanya setuju dengan program pemerintah, kita jaga semuanya itu reboisasi sama penghijauan. Karena view selfie itu kalau nggak ada penghijauan apa yang mau diambil? Iya, Gitu karena betul, kan. rata-rata kalau orang dari sana di tengah kebutnya aja foto gitu. Kalau kita lihat, naon sih gitu ya, Iya. kelihatan tiap hari gitu. Kelihatan Betul ya, banget, betul bosan banget. untuk warga Malabar, tapi untuk Jabodetabek enggak, itu yang Iya, itu pasti kan. aneh banget ya kan Betul. Pak. Oke, itu kan kalau untuk tempat-tempat buat selfie Gen Z nih Pak. Kalau khusus untuk pendidikan ada nggak sih Pak, kayak untuk memberi kita edukasi nih Pak? Kalau untuk edukasi kita punya namanya wisata edukasi. Oke. Nah, wisata edukasi itu salah satunya kita di sana ada breeding seperti Nimozu ya. Itu ada hewan-hewan, ada pengenalan. Di sana ada beberapa unggas yang macam-macam gitu kan. Ada kambing, beberapa macam juga dan lain sebagainya. Itu bisa masuk untuk yang di dalam area Nemo. Untuk area keluarnya kita punya historical Malabar package.
Apa itu Pak? Ya. Menarik banget sih. Kita pakai apa? Kita pakai Jimny Jeep Explorer. Oh, Jimny Jeep itu memang menggunakan untuk warga di sini juga ya, komunitas dengan kendaraan yang memang lebih kecil, nggak terlalu panjang, tapi kita masuknya itu ke area Gunung Cupu, jalurnya Gunung Cupu, terus masuk ke area Malabar juga yang dekat rumah Bosca. Nah, kita masuk ke rumah Bosca. Nah, itu untuk wisata sejarah ya. Masuk ke sana, kita ada pengenalan, ini rumah Boscanya, terjaga dengan baik, peninggalannya pun masih ada piano ya. oh iya. Masih ada, dan ada tempat minum yang dulu itu dari besi, buatan London ya kalau nggak salah, itu masih terjaga dengan baik, dan lebih segar, lebih dingin dari kulkas. Nanti boleh dicoba ke sana ya. Gitu. Wah, darahnya ayo yang mau kita langsung nanti temui Bapak ini. Boleh. Habis dari situ, biasanya kita bawanya kemana? Teh jangkung. Jangkung. Pohon teh memang jangkung, tapi itu memang pembibitan dulu. Gitu. Setelah dari situ kita bawa ke makam Bosca, tempat Bosca ini dimakamkan. Gitu. Ada apa aja di sana? Banyak, ada prasasti dan sebagainya, dan ada kuncinya atau narasumber yang memang menjaga tempat tersebut. Setelah dari situ kita bawa lagi kemana? Ke pabrik teh. Ke pabrik teh Malabarnya langsung. Betul. Jadi di sana bisa melihat produksi seperti apa sih, dari mulai pemetikan dan sebagainya. Kan pemetikan itu manual ya. Udah nggak seperti yang tempat lain pakai mesin dan sebagainya, itu kan merusak banget gitu ya. Dengan manual seperti itu nanti masuk ke pabrik teh itu, dari conveyor dan sebagainya sampai packaging itu nanti akan disonding ke pengunjung untuk wisata edukasi. Setelah pulang dari sana mereka dapat bingkisan. Teh wali nih. Selain dapat ilmu, dapat juga bingkisan. Betul. Kapan lagi? Paketnya murah dan wajib dicoba di Desa Malam. Oke, Daraya semua, itu adalah paket yang wajib dicoba nih kata Pak Erwin. Hayu atau Daraya, buat yang mau cari liburan wisata edukasi boleh banget loh. Oke nih Bapak, pembahasan kita tadi seru banget nih ya Pak. Kayak kalau misalkan kita dilihat dari potensi besar banget dong buat Banjarsari, sangat besar sih. Aku sebagai Gen Z juga kayak bener-bener wah bangga banget sih aku tinggal di Banjarsari. Wajib. Nah untuk itu nih Pak, ada nggak sih harapan serta saran nih untuk kita warga-warga ataupun semua wisatawan yang berkunjung ke sini? Ya, harapan saya di sini ekosistemnya tetap terjaga dengan baik. Lalu adanya kesadaran dari masyarakat untuk pariwisata, karena namanya pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri dan bergerak sendiri. Gitu ya. Karena di sini juga kan ada namanya desa itu kan ada Kompepar, Pokdarwis atau dan sebagainya. Apalagi ini ada Kim. Ya, ada Kim juga, itu bisa difungsionalkan dalam artian di Desa Malabar itu, di Desa Banjarsari ada apa aja sih? Apalagi itu yang dekat area makam Bosca itu kan leuweung, hutan belantara. Oh, di Bandung kota itu masuknya hutan kota. Kita ambil konsepnya seperti itu. Mungkin di sana juga nanti ada tangga seperti yang di Teh Jangkung. Jadi kan bisa selfie juga. Lalu di sana juga ada perapian untuk UMKM juga. Jadi wisata itu gak harus mahal, sederhana, tapi terjaga sesuai dengan alamnya. Oke, Baraya, kita dapat ilmu baru nih. Kalau wisata itu gak harus mahal, tapi harus terjaga dengan alamnya. Oke Bapak, terima kasih banyak banget. Ini mah sangat-sangat banyak ya, hatur nuhun pisan. Ini benar-benar membuka banget ini pemikiran aku gitu, kayak wah benar-benar sih kalau kebun teh itu nggak cuma kebun teh, itu bisa jadi salah satu mata pencaharian warga juga ya Pak. Oke, Daraya semua, buat yang mau liburan langsung aja kita ke Desa Banjarsari Pangalengan. Oke, Daraya semua, hatur nuhun pisan yang udah ngikutin podcast dari awal sampai akhir. Tentunya nggak sia-sia dong, karena kita semua dapat ilmu baru serta informasi baru. Untuk itu jangan mau ketinggalan. Daraya semua harus tetap subscribe, like, and share channel kita di Baraya Banjarsari. So, untuk itu, see you in the next episode. See you next time.